Oke, apa kabar para subbreaker kaum review? Kita langsung aja ke Aku Bukan Dewa part 11. Linji merapikan penampilannya dan turun untuk membuka toko buku. Aku ingin tahu apakah akan ada pelanggan baru hari ini. Menurut rutinitas yang biasa, Linji merasa ini agak aneh. Ketika kejadian yang biasa seperti itu terjadi, tetangga toko sebelah pasti akan menaikkan volume televisi dan mengaturnya di saluran yang memberikan laporan tentang masalah di kota tersebut. Namun hari ini dia tidak menyalakan televisi seperti biasanya. Mungkinkah dia sedang pergi? Tanya Linji. Karena itu, Linji dari tembok tokonya berkata, "Permisi tuan, apa kau baik-baik saja?" Tanya Linji. "Aku hanya ingin bertanya mengapa televisimu tidak dinyalakan. Apakah sedang ada masalah?" Toko sebelah pun bergumam, "Ya Tuhan, dia menyadari ada yang tidak beres di TV." Pemilik toko sebelah langsung menyalakan televisinya. "Aku akan menyalakannya, aku akan melakukannya, saya minta maaf, aku akan menyalakannya." Sambil ketakutan, dia menyalakan televisi. Setelah televisi dinyalakan dan menayangkan siaran berita terkini tentang kecelakaan yang melibatkan beberapa bangunan runtuh. Tinggi pun bergumam, jadi itu bangunan runtuh. Ya, sangat mungkin bahwa beberapa bangunan yang dibuat dengan buruk akan runtuh dalam cuaca yang buruk seperti itu. Oke, terima kasih. Linji mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Tetapi dia merasa ada sesuatu yang aneh. Bukankah nada suara tetangga sebelah tidak sabar, namun tetap sopan? Itu tidak masuk akal. Linji mau tidak mau memikirkan dugaan sebelumnya, dan dengan demikian berseru, "Tuan Colin, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Tubuh Anda membutuhkan istirahat yang cukup untuk hidup dengan baik." Tuan Colin pun langsung bergumam dalam hatinya. Kenapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu padaku? Jangan bilang dia telah pergi dan melakukan sesuatu pada tubuhku. Sekarang dia memperingatkan saya untuk tidak bertindak tanpa berpikir. Kalau tidak, saya tidak bisa hidup dengan baik. Colin menatap televisi, lalu mengalihkan pandangannya ke ponsel yang dipegangnya dan menampilkan pesan yang sudah lama ia ingin kirim. Seluruh tubuhnya membeku kaku. Suara Linji terdengar dari sebelah. "Hei, Pak Colin." Colin bergidik dan jarinya sedikit bergerak. Melihat ke bawah menatap HP-nya. Dia menyadari bahwa dia telah mengklik untuk mengirim pesan teks. Terlihat di HP tersebut penerima pesan pendeta gereja Kubah. Colin menjadi pucat dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya karena ketakutan. Sekarang informasi ini sudah kuteruskan ke pendeta. Jika Colin bisa terus menyembunyikan selama beberapa waktu, dia mungkin bisa bertahan, pikir Colin dalam hatinya. "Tolong selamatkan domba yang malang ini." "Hah? Bukan apa-apa, aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu." Colin memaksakan dirinya untuk tenang dan berpura-pura santai menjawab pertanyaan dari Linji. Mendengar jawaban ini, Linji merasa bahwa Colin tidak sepenuhnya jujur, tetapi dia tidak akan menyelidiki lebih jauh. "Jika itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu," jawab Linji sambil bertanya-tanya, apakah dia harus berkunjung untuk memeriksa tetangga sebelah ini? Pada saat bersamaan, bel pintu berbunyi. "Selamat datang," kata Linji yang sambil melihat ke pintu. "Sepertinya kita memang memiliki pelanggan baru hari ini." Dalam hati Linji berucap. Orang yang memasuki toko buku itu tampaknya adalah seorang gadis tinggi berambut merah dan terlihat berusia belasan tahun. Gadis remaja ini memiliki wajah yang cantik, yang penuh dengan kemudahan dan mata yang sangat cerah dan mencolok. Ya, teman-teman udah pada tahu kan ini siapa? Dia adalah Melissa, anak dari Joseph. Joseph adalah satu dari 10 kesatria menara instrumen. Pelanggan muda seperti ini jarang muncul di toko bukuku. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Linji. Melissa mengamati seluruh toko buku dengan rasa ingin tahu sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Linji. Dengan 3 langkah cepat,
Dia mencapai meja dan mengeluarkan bangku sebelum duduk. "Apa Anda pemilik toko buku ini?" Melissa bertanya sambil menggoyangkan kakinya. Linji mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. "Ya, itu aku. Beritahu saya jika Anda memerlukan sesuatu. Apakah itu meminjam buku, membeli, atau hanya membaca buku? Semuanya bisa saya bantu." Dia sepertinya tidak terlalu mengesankan. Apakah toko buku ini benar-benar rank S, atau mungkinkah ayah melakukan kesalahan? Sekumpulan pikiran ragu melintas di benak Melissa. Dia dengan hati-hati memeriksa toko buku ini hanya dengan memperhatikan, dan hanya gargoyle yang tampak seperti produk penyihir. Yang lainnya benar-benar sangat biasa saja. Melissa menatap Linji yang di depannya dengan kecewa dan bahkan lupa bahwa alasan dia datang ke sini adalah karena dia penasaran dengan akhir dari buku Seed of the Abyss yang belum selesai ia baca. Bukankah tempat ini terlalu biasa? Melissa kecewa karena dia telah menerjang hujan dan menanggung resiko omelan yang baik dari ayahnya untuk sampai ke sini. Namun ini toko yang bukan dia harapkan. Melissa berharap toko buku ini mistis dan menawan. Melissa tidak bisa menahan diri saat memikirkannya. "Apa aku bisa memiliki apapun yang aku mau di sini?" Melissa berkata sambil meletakkan dagu di kedua tangannya. Hah? Apa yang dia katakan? Anak-anak zaman sekarang. Beberapa butir keringat muncul di dahi Linji, tetapi dia tersenyum sopan dan menjawab, "Ya, hanya permintaan yang tidak terlalu berlebihan." Melissa membanting kedua tangannya di atas meja. "Aku ingin adu panco denganmu. Apa itu berlebihan?" tanya Melissa. Linji terkejut dan terheran-heran karena Melissa. Cukup banyak karakter individu yang penuh dengan warna telah mengunjungi toko bukunya selama 2 tahun sampai 3 tahun terakhir ini. Tetapi ini adalah yang pertama kali seseorang meminta adu panco. Dari 3 pilihan, meminjam, membeli, dan membaca, apa orang normal akan memilih adu panco? Dengan instingnya sebagai mentor kehidupan, Linji merasa ada yang mencurigakan dalam hal ini. Dia sekali lagi menatap gadis remaja itu dengan tatapan teliti. Dia tidak memakai riasan, namun kondisi kulitnya sangat baik. Dia mengenakan pakaian yang memiliki tingkat pengerjaan yang sangat bagus, dan topinya berasal dari merek yang cukup terkenal. Dan Linji memperhatikan adanya lumpur di sepatunya, tetapi jejak sepatu yang tertinggal di lantai terlihat hanya air saja. Dia mungkin telah mencucinya di dekat genangan di luar pintu. Dari pengamatan Linji, dia merasa bahwa gadis itu memiliki aura kecanggihan, mungkin keluarga kaya. Tidak, tunggu sebentar. Mungkinkah alasan peningkatan jumlah pelanggan baru karena salah satunya mempromosikan tempat saya? Neng Jisoo? Joseph? Linji melipat tangannya dan dia memeriksa Melissa dengan tatapan tajam. Joseph. Kalau dilihat-lihat, nona muda ini agak mirip dengannya. Meskipun tidak jelas, ada beberapa kemiripan di antara dia dan Joseph, terutama matanya. Mungkin ini terdengar aneh, tapi sementara Joseph terlihat seperti pria tua yang tangguh. Oleh karena itu, Melissa kembali mengingatkan Linji. Ada apa? Adu panco seharusnya masih masuk akal kan? Gadis remaja itu tidak bisa menahan perasaannya. Linji kembali sadar dan menyadari bahwa dia tidak sopan memandang terlalu lama. Dan Linji berkata, "Baik-baik saja, tapi aku punya dua pertanyaan untukmu. Sebelum itu, apakah itu tidak apa-apa?" Melissa mengangguk. "Tanyaan apa? Cepat katakan." Linji menganjungkan satu jari dan bertanya. "Pertanyaan pertama, kamu datang karena Joseph, benar kan?" Jantung Melissa langsung berdegup kencang. Dia tidak pernah menyangka pemilik toko buku akan langsung menyebut nama Joseph. Matanya melebar kaget saat dia menatap Linji di seberangnya. Pada saat yang sama, firasat Linji tumbuh semakin kuat. Sepertinya aku benar. Linji tersenyum. "Jangan menatapku seperti itu. Kalian berdua mirip." Melissa memutar mata dan pipinya membusung seperti ikan buntal dan dia membantah. "Siapa yang mirip dia? Mirip dari mananya?"
Dalam hati Linji berkata, ya ampun, aku bisa tahu hanya dengan melihat sikap memberontak dan tatapan matanya. Mereka pasti ayah dan anak. Setelah itu Linji mengajukan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mengapa kamu ingin adu panco denganku? Dengan sikap tegak dan menatap lurus ke Linji, Melisa menjawab, Joseph mengatakan bahwa ketika merasa kesal atas sesuatu yang seseorang lakukan tapi tidak bisa melakukannya dengan alasan tertentu, ya yang terbaik adalah menemukan seseorang untuk adu panco. Hah? Linji bingung dan bertanya dengan ragu, mengapa panco? Permainan seperti ini bisa membuat lawan merasa lemah jika menolak lebih jauh lagi. Dan jika lawan marah dan bertingkah, itu memberiku alasan untuk menghajarnya, ucap Melisa. Hah? Apa ini Joseph yang ajarkan pada anaknya? Saya tidak bisa berharap banyak dari seorang veteran yang menderita PTSD untuk membesarkan anaknya dengan baik. Ya, baiklah, bagaimana kita harus bermain? Linji merasa seperti diambang sakit kepala. Tapi Melisa hanya melampiaskan rasa frustasinya dan Linji bersedia menyetujui permintaan Melisa. Bagaimanapun dia adalah gadis muda dengan anggota beban yang kurus. Jadi mungkin aku tidak akan kalah. Melisa menjawab, yang menang 2 kali jadi pemenangnya. Saran Melisa dengan hati-hati sambil berpikir pada dirinya sendiri bahwa meskipun pemilik toko buku ini terlihat biasa saja, kemungkinan aku harus tetap waspada karena dia seorang penyihir, ucap Melisa dalam hatinya sambil berwaspada. Dia orang peringkat S, mungkin akan lebih mahir dalam aspek sihir, tetapi tubuh dan fisiknya tidak akan sekuat itu. Keduanya membuat diri mereka duduk dengan stabil dan bersiap untuk adu panco dengan suasana yang gugup dan kacau. Linji tampak dalam keadaan agak santai, tetapi Melisa merasa bahwa Linji memiliki kekuatan pria seperti dewasa rata-rata lainnya. Mereka mengambil napas dalam-dalam dan berseru, 3, 2, 1, bam! Adu panco dimulai dengan tegang dan diakhiri pertandingan yang dimenangkan oleh Linji. Bagaimana mungkin? Pikiran Melisa menjadi kosong saat dia kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mendongkak dan melihat Linji memikirkan ekspresi yang sepertinya mengatakan bahwa semuanya sesuai dengan harapan Linji. Linji mengangkat alis dan tersenyum puas pada Melisa. Sebelum melepaskan tangannya, Linji mengatakan, aku masih cukup pandai untuk adu panco. Tapi Melisa dengan jelas merasakan bahwa otot dan kekuatannya berada pada level manusia biasa. Melisa merasa heran kepada kekuatan Linji yang di level manusia biasa. Sedangkan pada usia 6 tahun, Melisa sudah bisa menghadapi 10 pria dewasa dan menumbuk semua pria dewasa itu ke tanah. Sekarang sudah berusia 16 tahun, tidak ada alasan bagi Melisa untuk tidak bisa memenangkan pertandingan adu panco. Kenyataannya, tapi sekarang dia bisa kalah dalam pertandingan panco. Melisa mulai tenggelam dalam kegalauan dirinya. Mungkinkah dia menggunakan sihir untuk menipuku? Ucap Melisa dalam hatinya. Tetapi ketika Melisa menyadari hal ini, dia menjadi semakin kesal dan tidak percaya. Linji merasa sedikit tidak enak melihat gadis muda yang sedih dengan kepala menunduk, dan Linji pun segera menghiburnya dengan berkata, Nona muda, kekuatanmu pada usia seperti ini sangat mengesankan. Sebenarnya saya merasa agak sulit. Lihat, bukankah kita menemui jalan buntu dari awal? Melisa pun menjawab, ya benar, aku merasa kebuntuan. Dan tapi ini hanya sesaat. Itu membuatku ingin muntah. Melisa mengepalkan tangannya erat-erat. Bahkan jika dia hanya seorang ksatria magang, Melisa memiliki martabat dan harga diri yang sangat kuat. Lagi, yang menang 2 kali akan menjadi pemenangnya, desak Melisa dengan tatapan tegas dan tak tergoyahkan. Linji tergerak oleh sikap Melisa yang mengesankan. Meskipun dia masih anak-anak, semangat juang ini patut dipuji. Kekuatan kasar yang ditampilkan gadis kecil lemah ini rasanya seperti dia ingin memakanku. Baiklah, mari kita putar 1 kali lagi.
ucap Linji yang terdengar menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Mereka berdua pun mengulurkan tangannya dan meraih satu sama lain. Linji tampak tenang, sementara Melisa terlihat terpaku untuk pertama kalinya. 3, 2, 1, mulai! Kedua tangan gemetar saling mengeluarkan tenaga. Melisa menggertakkan giginya. Saat itu dia mengeluarkan seluruh kekuatan pada lengannya. Dan lengannya pun menjadi gumpalan otot yang kencang. Sambil beradu panco, Linji pun di dalam hatinya berkata, benar seperti ayah dan anak. Bam! Pertandingan kedua selesai. Melisa tetap linglung di kursinya. Tangannya merasa di atas meja, wajahnya pucat dan dia ingin menangis tetapi tidak bisa meneteskan air mata. Linji tersenyum dan berkata, baiklah, bukankah hanya panco? Menang kalah apakah itu penting? Jika kita menggunakan pisau, kamu pasti sudah mati sekarang. Perkelahian tidak dilakukan dengan cara ini. Linji memberi kuliah sambil menepuk dahi Melisa. Jahat, ucap Melisa yang sedih karena ucapan Linji. Saya kira saya yang baik hati harus melangkah keluar untuk membantu memberikan cahaya penuntun bagi anak nakal ini. Mengingat kecenderungan ini, dia mungkin menjadi bos gangster di sekolah jika terus terjadi. Linji menarik jarinya dan dengan santai melanjutkan percakapan. Oke, aku sudah memenuhi permintaanmu. Sekarang mungkin Anda bisa memberitahu saya mengapa Anda datang ke toko buku saya, ucap Linji yang tegas. Melisa menjawab dengan patuh, saya ingin meminjam buku. Hah? Kamu seharusnya memberitahuku dari awal. Buku apa yang kamu ingin pinjam? Jawab Linji. Melisa menenangkan dirinya dan bergumam pelan-pelan. Aku membaca sebagian buku yang dipinjam ayahku secara rahasia. Namun saya hampir tertangkap oleh Joseph. Padahal saya sebentar lagi menghabiskan semua buku itu. Lebih lanjut, Joseph sering mengatakan bahwa orang bijak tunduk pada keadaan. Seorang kesatria yang luar biasa perlu tahu kapan harus fleksibel dan menerapkan kompromi yang tepat. Linji merasa dia mengerti situasinya. Sepertinya konflik ayah anak telah terjadi. Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Banyak perselisihan antara orang tua dan anak sering terjadi dimulai dari hal-hal kecil. Kemudian tekanan orang tua yang menyesatkan ditambah lagi dengan kecenderungan memberontak anak pada di akhir akan mengarah pada perang besar. Linji tersenyum. Tentu saja, bahkan ada edisi lain. Tapi kenapa kamu tidak mencoba berbicara dengan Joseph? Seketika Melisa meletakkan dagunya di antara kedua tangannya dan menghela nafas. Jika dia sadar bahwa aku tahu dia telah membaca buku semacam ini, dia pasti akan marah. Bagaimana bisa dia meminjamkannya? Pasti dia akan malu. Linji tiba-tiba mendapat pencerahan dan langsung memberikan buku ke Melisa dengan judul 5 tahun Gaokao, 3 tahun latihan. Gaokao adalah ujian masuk perguruan tinggi di Cina. 5 tahun Gaokao, 3 tahun latihan. Itulah judul bukunya. Dalam hati Linji bergumam seperti kata pepatah. Jika seorang anak nakal, itu artinya dia kurang rajin belajar. Linji mengeluarkan buku itu dari rak. Ternyata satu mata pelajaran matematika saja tidak cukup untuk memberikan anak nakal ini kehidupan ekstrakurikuler yang berlimpah. Meskipun matematika adalah subjek yang misterius dan mendalam, mengerjakan soal matematika saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, Linji mengeluarkan buku tambahan seperti fisika, kimia, dan biologi. Terlihat Linji sudah merekomendasikan 4 buku untuk Melisa, dan buku itu adalah buku pelajaran sekolah. Linji ini mengira bahwa Melisa dan Joseph tidak akur dikarenakan sikap Melisa yang nakal dan malas belajar, sehingga Linji merekomendasikan buku pelajaran agar membuat Joseph kagum dan Melisa menjadi pintar dan rajin. Namun sebaliknya, bukan begitu permasalahannya. Sebenarnya masalahnya simpel. Melisa mau minjem buku Seed of Abyss karena kentang dia bacanya. Dia nggak mau minjem sama si bapaknya itu karena gengsi dan takut bapaknya marah. Itulah sebenarnya kasusnya. Lanjut. Melisa tercengang saat melihat buku-buku itu. Apa ini? Linji menjawab, bukannya aku sudah bilang ini untuk mengesankan Joseph. Melisa bergumam, mengesankan Joseph? Mustahil. Sejak muda
Aku tidak pernah berhenti berlatih keterampilan tempur. Namun, aku tidak pernah mendapat banyak pujian dan hanya kritik yang didapat. Satu-satunya cara untuk membuat Joseph duduk dan memperhatikanku adalah dengan cara segera mencapai standar peringkat Peniki. Apalagi ayah sering mengatakan kepadaku, saya sudah menjadi peringkat Paniki ketika saya seusiamu. Karena aku adalah anak Joseph dan semua orang secara alami akan menaruh harapan besar kepadaku. Tuh kan guys, si Melisa mikirnya masalah itu kekuatan tempur, tapi kalau Linji mikirnya masalah sekolah. Yang ngetik buat alur ini yang kesel jadinya bingung. Linji dengan bijak menasihati Melisa, apapun yang terjadi, ayahmu hanya ingin melihat dirimu tumbuh. Selama kau berjalan dengan jujur, dia akan senang walaupun tidak terucap di mulutnya. Yes, aku sangat bijak dan meyakinkan, ucap Linji dalam hatinya. Jadi kau bilang buku ini bisa membantuku menjadi lebih kuat dan mendapatkan pengakuan ayah. Begitu. Sambil merasa heran dan penasaran, Melisa bergumam dalam hatinya. Jenis buku apa itu? Apa teknik pembentukan tubuh atau mendalikan mana? Dengan sangat meyakinkan seperti sales rokok, Linji berkata, selama kau memahami ini dan menahan rasa sakit, buku-buku ini akan menjadi kunci untuk membuka kekuatan. Melisa pun melihat buku itu dan saat dipegang Melisa, salah satu buku itu berubah dan judulnya menjadi Key to the Void the Regains. Seolah-olah dia tergoda oleh iblis. Napas Melisa menjadi lebih berat saat dia mengulurkan jarinya dan jarinya gemetaran. Dia pun membuka buku itu dan membaliknya di halaman pertama. Semua yang dia lihat di depan matanya seolah-olah dia telah membuka pintu terlarang. Dengan kesadaran yang berangsur-angsur terkelupas oleh masuknya pengetahuan yang tabu, dan semua yang dia lihat di depan matanya runtuh dan kembali ke tahap awal. Dunia di depannya mendekonstruksi lalu merekonstruksi. Dia merasa seperti patung tanah liat yang bisa dengan mudah dihancurkan menjadi jutaan butir pasir. Jangan takut, ini harga yang harus Anda bayar untuk membuka pintu. Masa depan pasti akan berterima kasih kepada Anda yang sekarang. Terdengar suara nasihat dari Linji yang sangat dekat namun jauh. Melisa melirik ke arahnya dan segala sesuatu dalam penglihatannya Melisa tampak seperti hancur berantakan. Dia membuka matanya lebar-lebar. Di belakangnya Linji ada buku dan gudang buku besar yang megah seperti kuil. Tampak menyimpan pengetahuan yang kumulatif dari seluruh dunia. Di atasnya ada kerlap-kerlip miliaran bintang dan yang berada di jangkauan terjauh alam semesta. Nebula yang gelap dan suram memberikan perasaan seolah-olah menjemujikan sesuatu. Namun di detik berikutnya sensasi yang menggelitik merayapi Melisa dan dia segera menarik pedangnya. Setelah beberapa saat linglung, pandangannya, bukan pedangnya, dia menarik pandangannya. Setelah beberapa saat linglung, penglihatannya kembali normal. Seperti sebelumnya, itu adalah toko buku biasa milik Linji. Melisa tiba-tiba menutup buku yang di tangannya. Yang bisa terdengar dari toko buku yang sepi hanyalah terengah-engah dan derai hujan dari luar. Melisa terengah-engah, merasa seolah-olah dia baru saja mengalami kematian. Dia akhirnya mengerti hati tersirat dari es pangkat tertinggi. Dengan wajah pucat dan banyak keringat, Melisa sangat menyesali sikapnya yang ceroboh terhadap Linji. Sebelum ini, Melisa tidak pernah meninggalkan kota Nokin dan tidak akan pernah berhadapan dengan apapun di luar peringkat Peniki. Namun, fakta telah membuktikan bahwa Melisa memang salah. Linji bisa mengerti dengan kekuatan setiap siswi terhadap matematika. Penderitaan yang menusuk tulang karena berputar-putar tetapi tidak pernah bisa memecahkan pertanyaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Nah, ini disangka Linji ini kaget karena pusing ngebaca buku matematika ini. Reaksi gadis muda itu yang bernama Melisa tampak berlebihan. Tubuhnya gemetaran dan dia terengah-engah dengan wajah yang bahkan menjadi pucat. Linji pun bergumam dalam hatinya.
Tampak kasus trauma psikologis yang agak parah. Ternyata mata pelajaran yang lemah adalah matematika. Linji bertanya kepada Melissa, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk menjawab pertanyaan? Sepertinya Anda tidak benar-benar memahami buku ini dengan baik. Melissa mengangkat kepalanya dengan kaget dan menatap Linji dengan waspada. Matanya benar-benar penuh ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat iblis. Pria ini, Melissa menggigil ketakutan memikirkan tempat ini. Dia merasa dia harus berhenti memikirkannya atau dia benar-benar gila karena terus memikirkan. Linji dengan sangat terkejut melihat ekspresi Melissa. Mengapa dia menatapku seolah-olah aku telah melakukan sesuatu yang mengerikan? Banyak orang yang tidak tahu pentingnya belajar sampai terlambat untuk menyesal. Aku harus mengobrol baik dengan Joseph mengenai masalah pendidikan anak saat dia datang lagi nanti. Sambil tersenyum sedikit, dia bertanya, ada apa? Apa kau terlalu takut, tidak mampu menanganinya dan tidak ingin memiliki buku-buku ini? Aku mengerti jika kamu memilih menyerah, ucap Linji. Tapi saya masih merasa bahwa Anda adalah anak yang berbakat, yang pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa mendapatkan kekuatan ini untuk mengubah segalanya saat ini, termasuk membuat ayahmu bangga, ucap Linji. Dengan mengumpulkan keberanian, Melissa menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Linji, "Tidak, aku tidak takut. Terima kasih atas pengertian dan bimbingannya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dan untuk sikapku yang sebelumnya, aku minta maaf," ucap Melissa sambil membungkuk meminta maaf kepada Linji. Linji seketika heran dengan sikap Melissa dan berkata, "Tidak apa-apa, memiliki sikap rendah hati itu cukup bagus. Selama Anda mempertahankan rasa ingin tahu Anda dan bersikap rendah hati, pintu-pintu besar pengetahuan akan selalu tetap terbuka untukmu." Melissa dengan sangat panik langsung membayar buku dan pergi dari toko buku Linji. Setelah Melissa membayar buku itu, dia sambil linglung dan berjalan dengan susah payah keluar dari toko sebelum tiba teringat sesuatu. Bukankah aku datang untuk meminjam buku? Mengapa akhirnya aku membeli buku ini? Terserahlah, aku harus cepat pulang. Ekspresi Melissa berubah kaku dan berkata, "Setelah pulang, aku bisa belajar secepatnya." Gile guys, ngeri coy. Linji ini bisa nyuci otak dengan ucapannya. Dan bukunya ini nih udah diduga ini bukunya yang di toko buku Linji ini ibaratkan kayak Linji si pahit lidah. Apa kata Linji, buku itu berubah sesuai dengan keinginan Linji. Gitu juga kan. Oke, part 11 sampai di sini dulu ya guys ya. Mimin lelah, jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar ya. Dan oke, kalau ada yang mau traktir Mimin buat sebat ya nggak apa-apa. Linknya Mimin taruh di deskripsi. Oke. Thank you.